Yesus sedang menunggu. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya di hari ini? Yes. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus buat berkat-Nya bagi kita semua. Untuk itu kita ada di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari berdiri, kita angkat pujian bersama. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ayo katakan kau saudaraku. Katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku. Nama Yesus satukan kita. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku. Nama Yesus satukan kita. Bersama Dia aku bisa, bersama Dia kamu kuat, bersama Dia kita menang, bersama Dia. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku. Nama Yesus satukan kita. Nah adik-adik, saat ini kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Mari bersama kita nyanyikan satu pujian, Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima jarinya. Ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Sekali lagi. Tanganku ada dua, lima jarinya. Ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Mari berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu, Tuhan Yesus yang baik, oleh karena kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami hari ini. Kami diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup, serta perlindungan dari Tuhan. Kami berada di rumah kami masing-masing, datang kepadamu, bersyukur, memuji, dan memuliakan namamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah, sekolah minggu, Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Dan biarlah ibadah di saat ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita menyakiti hati kakak, adik, saudara kita,
teman kita, orang tua, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Untuk itu, Encik mengajak kita semua datang kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan untuk setiap perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam sikap berdoa, kita mengaku kepadanya. Kita nyanyikan bersama pujian Hanya Satu Jalan ke Sorga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ya, adik-adik, enci-enci, engku-engku disilakan untuk duduk. Sikap berdoa semuanya, kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita karena kami punya kesempatan untuk beribadah. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya kesempatan untuk datang kepadamu saat ini. Kami mau mengaku dosa-dosa kami. Kami sebagai anak-anak Tuhan tidak layak Tuhan, karena kami masih berbuat dosa. Kami menyakiti hati teman kami menyakiti hati saudara kami, hati kakak kami, hati adik kami, hati mama papa kami, oma opa kami, dan kami menyakiti hati Tuhan. Tuhan, ampuni dan kasihani kami Tuhan. Sengaja, tidak sengaja kami berdosa, kami memohon pengampunan Tuhan. Kami percaya satu-satunya jalan keselamatan untuk menuju ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Ampuni dan kasihani kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita yang sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita percaya ketika kita mengaku dengan sungguh-sungguh, maka kita menerima pengampunan dari Tuhan. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat, kita harus menjaga hati kita agar supaya kita menjauhi dosa. Dan satu lagi, takut akan Tuhan senantiasa. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama, Masa Depan Sungguh Ada. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik, kita sudah memuji memuliakan Tuhan dengan bersuka cita. Dan saat ini kita akan mendengarkan
pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Nova Mandei. Mari kita persiapkan hati kita, duduk yang sopan, kita menyanyikan pujian bersama Kitab Suci Hartaku. Adik-adik, tadi torang semua so memuji Tuhan, torang so berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk torang boleh bersama-sama beribadah, dan saat ini torang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan untuk itu sebelum torang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari torang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, anak-anak sekolah minggu, jemaat Gemim Immanuel Bahu, bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Kami boleh beribadah saat ini Tuhan, dan kami mohon biarlah Tuhan senantiasa mau menyertai terus kami. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, membaca firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan firman-Mu itu boleh berguna di dalam kehidupan kami. Dan itu semua boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 1 Korintus 12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah adik-adik, tadi torang semua so boleh baca Alkitab, torang so boleh bauni itu video tentang karunia-karunia yang Tuhan berikan pada jemaat yang ada di Korintus. Nah adik-adik, saat ini torang mulia apa itu karunia-karunia yang ada atau yang torang bisa saksikan di dalam torang kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, ada karunia menjadi dokter, ada karunia sebagai pegawai negeri sipil, ada juga karunia sebagai pendeta, ada karunia sebagai TNI dan Polri, karunia sebagai hakim. Nah adik-adik, kita bisa melihat mengapa, atau kita bisa mau cari tahu mengapa Tuhan memberikan karunia kepada jemaat di Korintus. Nah adik-adik, ada maksud Tuhan untuk jemaat di Korintus, yaitu Tuhan mengharapkan jemaat di Korintus boleh memuliakan Tuhan melalui karunia yang ada. Nah adik-adik, kita bisa lihat apa-apa saja karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat di Korintus. Nah adik-adik, ada karunia berkata-kata dengan hikmat. Ada juga karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk
menafsirkan bahasa roh. Nah adik-adik, kita tahu bersama jemaat di Korintus, walaupun dorang Tuhan so berikan karunia masing-masing, tetapi jemaat di Korintus akhirnya dorang jadi apa? Dorang jadi sombong. Dorang jadi sombong adik-adik. Dorang masing-masing berpikir dorang pe karunia yang Tuhan berikan itu yang paling bagus, adik-adik. Tetapi adik-adik, itu yang membuat Tuhan tidak senang kepada jemaat di Korintus. Untuk itu torang pe Rasul Paulus, karena dia lihat ini jemaat di Korintus, aduh rupa soalnya nak betul dorang, rupa dorang so menyimpang sadiki. Jadi jemaat ini Rasul Paulus dia mengirim surat kepada jemaat di Korintus, adik-adik. Dia ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa karunia yang ada pada jemaat di Korintus itu bukan semata-mata karena dorang pe kepintaran, bukan karena dorang pe gagah, bukan dorang pe hebat, tetapi adik-adik semua karunia itu berasal dari Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kalau Tuhan yang nak berkenan mau kasih itu karunia apa jemaat di Korintus, maka dorang nyanda ada apa-apa. Nah adik-adik, akhirnya ini jemaat di Korintus dorang sadar kalau Tuhan itu hebat dan dahsyat. Jadi karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat di Korintus, Tuhan harapkan dorang gunakan untuk apa adik-adik? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, jadi kita semua diberikan karunia oleh Tuhan yang berbeda-beda. Dan karunia yang Tuhan berikan itu hendaknya orang pergunakan untuk membantu sesama kita, atau orang pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, siapa di antara adik-adik yang memiliki karunia untuk menyanyi? Ada juga karunia untuk bermain musik, karunia untuk menggambar. Nah adik-adik, Enci harap itu karunia yang ada pada adik-adik, adik-adiknya nak pergunakan untuk mau kasih tunjung jago atau mau bersombong diri. Tetapi adik-adik pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, dan karunia-karunia itu Tuhan berikan untuk kita supaya orang pakai untuk menyatukan semua, bukan untuk menjatuhkan atau menghina orang lain. Nah adik-adik, sampai di sini Enci bercerita. Enci harap adik-adik boleh mendengarkan ini cerita ini, dan adik-adik boleh praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang so jago menyanyi, jangan bersombong diri, tetapi senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, torang pe ayat hafalan untuk minggu depan
terdapat di 1 Korintus 12 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Adik-adik, jadi ayat hafalan kita untuk minggu depan terdapat di 1 Korintus 12 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan dan ayat hafalan. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Kiranya firman Tuhan itu akan senantiasa terus berbuah dalam hati kita dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan menyanyi bersama pujian Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya sambil berdiri. Yesus pokok dan Kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan Kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Nah adik-adik, kita menyampaikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Salah satunya lewat memberi persembahan. Sambil memberi persembahan, mari kita nyanyikan pujian bersama, persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. D-I-A-K-O-N-I-A. D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A. Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Apa arti diakonia? Apa arti diakonia? Apa arti diakonia? Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Adik-adik, kita hidup bersama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan kakak, adik, dan sahabat kita. Bersama mereka kita belajar, bermain, dan melakukan segala hal.
Mereka sahabat-sahabat kita yang baik. Namun ada satu sahabat yang paling baik, yang paling setia dan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita seorang diri. Siapa dia? Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi sahabat yang baik bagi kita semua, tapi juga menjadi juru selamat menebus dosa-dosa kita. Dalam sikap berdoa, mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Engkaulah Yesus, teman setiaku. Engkaulah Yesus, teman setiaku. Aku percaya hanya kepadamu. Apa yang ku minta, kau mendengarkan. Kau jawab aku sesuai kehendak-Mu. Engkaulah Yesus, teman setiaku. Aku percaya hanya kepadamu. Apa yang ku minta, kau mendengarkan. Kau jawab aku sesuai kehendak-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan, karena tanpamu aku tak mampu. Selalu sertamu, itu rinduku di setiap waktu bersamamu selalu. Adik-adik, sekarang torang semua tutup torang pi ibadah. Torang akan tutup dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Di mana ya Tuhan, tadi kami sudah boleh memuji-muji Engkau, kami sudah boleh membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita firman-Mu, dan kami juga sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa mau berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu kolom 1 sampai 28 bersama dengan enci-enci dan orang tua yang beribadah di rumah. Mari Engkau kiranya senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi kami semua ya Tuhan, agar supaya kami boleh senantiasa mempunyai kerinduan untuk boleh mencari Engkau ya Tuhan. Kami boleh senantiasa rajin beribadah ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati cerita firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi ya Tuhan. Biarlah cerita firman-Mu itu boleh kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila kami semua anak-anak diberikan karunia dari-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh pergunakan dengan baik untuk membantu sesama kami ya Tuhan. Dan terlebih untuk
hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan, dan biarlah persembahan itu boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, lewat ibadah ini kita sudah bergembira bersama lewat puji-pujian yang sudah kita nyanyikan. Kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, memberi persembahan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah ini. Enci, silakan kita semua untuk berdiri. Mari kita nyanyikan pujian bersama, serukan pada Tuhan Yesus. Serukan pada Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, bersama dengan sahabat Yesus yang hebat, bergandeng tangan dengan Tuhan Yesus. Ayolah, ayo bersama semua lewati jalannya ke surga, di sana Tuhan menunggu. Serukan pada Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, bersama dengan sahabat Yesus yang hebat, bergandeng tangan dengan Tuhan Yesus. Ayolah, ayo bersama semua lewati jalannya ke surga, di sana Tuhan menunggu. Demikianlah ibadah sekolah minggu Jemaat Gemi Immanuel Bahu di hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Dasar Yesus, batu penjuru, kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah, di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah, di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah, di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Jadi bait